Pemirsa, kita akan menuju ke Kementerian Luar Negeri yang akan mengadakan konferensi pers terkait diculiknya warga negara Indonesia di perairan Malaysia. Awal Idul Fitri, izinkanlah saya atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar Kementerian Luar Negeri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkah bagi negara dan bangsa Indonesia, dan juga semoga Allah selalu memberikan keberkahan perdamaian kepada dunia. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan dua informasi. Yang pertama adalah mengenai masalah perkembangan penanganan 7 sandera warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah informasi mengenai kasus baru penyanderaan 3 orang ABK warga negara Indonesia pada tanggal 9 Juli 2016. Untuk yang pertama, mengenai perkembangan penanganan sandera 7 warga negara Indonesia. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya bahwa penanganan pembebasan sandera dilakukan secara terpadu melalui Crisis Center di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Polhukam atau Menko Polhukam. Tentunya dari hari ke hari komunikasi dan koordinasi terus dilakukan, termasuk komunikasi dengan pihak penyandera. Dari komunikasi tersebut diterima informasi bahwa pertama, ke-7 ABK walaupun terdengar lelah, mereka masih dalam kondisi yang baik. Yang kedua, para sandera masih terus berpindah-pindah dalam 2 kelompok dan diperkirakan mereka selalu berada di sekitar Pulau Sulu. Dan yang ketiga, informasi serta latar belakang mengenai kelompok penyandera saat ini telah lebih jelas. Selain itu, saya perlu sampaikan bahwa teman-teman sudah tahu bahwa pada tanggal 1 Juli, yaitu pada hari pertama sejak administrasi baru pemerintah Filipina, saya berada di Manila untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Di dalam pertemuan tersebut, saya juga telah menyampaikan surat Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Filipina, yang intinya pertama tentunya menyampaikan ucapan selamat. Yang kedua adalah harapan agar hubungan baik kedua negara akan dapat lebih ditingkatkan. Dan yang ketiga, secara khusus di dalam suratnya, Presiden Republik Indonesia juga memintakan perhatian khusus terhadap masalah penyanderaan warga negara Indonesia. Dapat juga kami sampaikan kepada teman-teman bahwa pada tanggal 7 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan Presiden Filipina dan mengulangi lagi pesan yang telah disampaikan dalam surat beliau. Nah, saya ingin beranjak kepada informasi yang kedua, yaitu informasi mengenai kasus baru penyanderaan 3 ABK warga negara Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 2016, sekitar pukul 23.30 waktu setempat, telah terjadi perompakan terhadap kapal pukat penangkap ikan LLD 113-5-F berbendera Malaysia di perairan Malaysia, atau tepatnya di sekitar wilayah Felda Sahabat Lahad Datu, Malaysia. Kejadian tersebut baru dilaporkan oleh pemilik kapal kemarin pada tanggal 10 Juli 2016 kepada Kepolisian Lahad Datu. Menurut laporan yang kami terima, kapal tersebut disergap oleh speedboat dan dinaiki oleh 5 lelaki bersenjata api. Dari 7 ABK kapal ikan tersebut, 3 diculik dan 4 dibebaskan.
ABK yang diculik diketahui seluruhnya adalah warga negara Indonesia. Penculik membawa Sandra ke arah perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Kepolisian Lahad Datu, Malaysia telah mengkonfirmasi kejadian tersebut dan sekaligus mengkonfirmasikan bahwa 3 ABK yang disandra adalah warga negara Indonesia yang memiliki izin kerja yang sah di Malaysia. Kemarin pada tanggal 10 Juli 2016, pihak penyandra sudah menghubungi pemilik kapal di Lahad Datu melalui ABK yang disandra. Dapat teman-teman ketahui bahwa setelah menerima informasi tersebut, maka Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan 4 perwakilan Republik Indonesia, yaitu KBRI Kuala Lumpur, Konsulat Republik Indonesia di Tawau, KBRI Manila, dan konsulat kita di Davao untuk memantau lebih jauh perkembangan kasus ini. Konsulat RI di Tawau juga telah mengirimkan staf teknis kepolisian untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pemilik kapal di Lahad Datu, Malaysia. Pada pagi hari ini, saya telah melakukan komunikasi baik dengan Menteri Luar Negeri Filipina maupun dengan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk memintakan kembali perhatian terhadap kasus baru ini. Sekali lagi dapat saya sampaikan bahwa kejadian seperti ini merupakan kejadian yang sama sekali tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, upaya serius, saya ulangi lagi, upaya serius harus dilakukan segera, baik oleh pemerintah Filipina maupun oleh pemerintah Malaysia, dan pemerintah Indonesia siap untuk melakukan kerjasama dalam upaya pembebasan Sandra dalam waktu yang sesegera mungkin. Tentunya keselamatan Sandra tetap merupakan prioritas bagi kita. Pada siang hari ini, setelah pertemuan ini, kita akan melakukan rapat koordinasi kembali yang dipimpin oleh Menko Polhukam mengenai upaya selanjutnya dalam pembebasan sandra-sandra tersebut. Dan tentunya setiap perkembangan akan kami sampaikan kepada teman-teman pada kesempatan pertama. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai 2 perkembangan. Yang pertama mengenai 7 orang sandra dan kasus baru penyanderaan 3 orang WNI. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja kita menyimak konferensi pers di Kementerian Luar Negeri yang langsung disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di antaranya ada poin-poin mengenai perkembangan penanganan sandra WNI dilakukan secara terpadu melalui krisis center di bawah koordinasi Menko Polhukam.